Shalom, salam hormat kepada Bapak Ibu dosen, penguji UK PPG Profesi Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wanti Huta Barat. Saya adalah mahasiswa dari LPTK IAKN Tamutung. Saya mengajar di SD Negeri 104.304 Desa Pon, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan judul Allah Memelihara Hidupku, pelajaran 3 pendidikan agama Kristen. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Shalom anak-anakku semua. Saat ini sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi dulu, kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Mari kita bersama di dalam doa. Yesus, kami mau mulai belajar, berilah kami kepintaran agar bisa menjawab soal-soal yang diberikan di guru kami kepada kami. Dan juga orang tua yang kami tinggalkan di rumah, berilah kesehatan, panjang umur, serta moral rezeki. Dan juga buatlah kami kesehatan dan ibu guru kami. Hanya yang anakmu melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai lagi pelajarannya, ibu absen dulu ya sayangnya. Hadir semua? Hadir dulu. Ada 3 bu. Ada yang tidak hadir. Siapa itu nak? Amin. Cinta. Oke. Dan juga anak-anak yang tidak hadir pada saat ini, mereka siap juga, kita siap juga mengikuti pelajaran pada saat ini. Untuk pelajaran kita pada saat ini, kita buat kesepakatan ya nak. Kalau sudah belajar atau kita pada saat itu belajar, jangan ada lagi apa yang ribut. Ya, yang belajar itu bagaimana? Serius. Benar ya? Ya, kita buat ice breaking dulu. Tepuk anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Rajin doa. Baca firman. Bersekolah. Aku anak Tuhan. Rajin doa. Baca firman. Bersekolah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Ya. Pokok bahasan kita pada saat ini itu pelajaran 3, Allah memelihara hidup kita. Coba dibaca nak. Pelajaran 3. Allah memelihara hidupku. Sekali lagi, Allah memelihara Hidupku. Ya, Allah memelihara hidupku. Ya, bagaimana cara kamu untuk bersyukur?
Apa nak? Beribadah. Berdoa. Beribadah. Ya, tepuk tangan. Berdoa, ya. Bersyukur artinya berdoa. Mengucapkan terima kasih pada siapa? Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Ya, tujuan pembelajaran kita itu memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah, mendaftarkan contoh-contoh pemeliharaan Allah. Ya, Allah adalah memelihara hidup manusia. Allah memelihara semua umat manusia tanpa terkecuali. Apa itu memelihara? Menjaga dan Kenapa Allah memelihara manusia? Karena Allah mengasihi semua manusia, termasuklah ibu dikasih Tuhan, termasuk juga anak-anak ibu. Semua kita yang ada di sini kita dikasihi Tuhan, dan juga orang tua kita dan juga guru-guru itu dikasihi oleh siapa? Tuhan. Ya, dikasihi oleh Tuhan. Apa buktinya? Kita diberikan Tuhan kesehatan, panjang umur, dan juga apa? Nafas kehidupan. Ya, di sini ada cerita Naaman, ya. Cerita tentang Naaman yang kemudian disembuhkan oleh Allah. Ya, tahu cerita Naaman, nak? Tahu ceritanya? Si Naaman ini adalah seorang raja yang mempunyai kuasa, dan pada saat dia mempunyai kuasa, dia jauh dari Tuhan. Dia menyembah dewa-dewa. Ya, yang pada suatu saat si Naaman terkena penyakit. Penyakit apa? Penyakit kusta. Tahu penyakit kusta itu? Nah, penyakit kusta itu penyakit yang apa? Yang sangat menyedihkan. Penyakit kulit yang dijauhi orang, ya, yang tidak disukai orang atau disingkirkan orang. Orang tidak suka melihat dia. Karena apa? Karena dia memiliki apa? Penyakit kulit, yaitu penyakit kusta. Ya, Allah tidak hanya menyembuhkan Naaman dari sakit kusta, namun Allah memberi keselamatan. Allah menyatakan cintanya tidak hanya kepada bangsa Israel, namun juga kepada mereka yang bukan berasal dari bangsa Israel, termasuk Naaman. Ya, Naaman disembuhkan Tuhan, yaitu yang mandi di air Yordan selama berapa kali, nak? Selama 7 kali. Bagus. Dan saya tepuk tangan dulu, ibu, ya, selama 7 kali. Siapa Naaman itu? Panglima tentara Aram yang sangat hebat, yang menderita sakit kusta, kemudian membenamkan diri di sungai Yordan. Ya, si Naaman disembuhkan Tuhan melalui apa? Melalui kuasa Tuhan, yaitu mandi di air Yordan. Bisa dibaca, nak? Oh, iya. Ya, Naaman menyadari bahwa dirinya terbatas sebagai manusia. Kita pun manusia ini adalah apa? Makhluk apa? Ciptaan Tuhan yang terbatas kekuatannya, terbatas apa? Akal pikiran kita. Tapi kita semua juga diberkati Tuhan seperti Naaman. Ya, pernahkah anak-anak di sini sakit? Anak ibu pernah? Iya, sama juga. Si Naaman di sini sakit, tapi dia diberi kuasa oleh Tuhan, dia sehat. Kita pun demikian, kita juga berikan Tuhan kesehatan. Mengapa kita membutuhkan pemeliharaan Allah? Mengapa, nak? Karena Allah menciptakan Siapa bisa baca? Coba. Karena Allah menciptakan kerjaan hanya Allah yang satu menyelamatkan kita. Hanya Allah yang satu saat mengalami kesulitan. Ya, kalau kita mengalami kesulitan, Tuhan apa? Memberikan kekuatan dan keselamatan. Siapa saja yang diberi oleh Allah? Allah memelihara seluruh umat manusia. Ya, yaitu Allah memelihara semua manusia.
manusia, baik yang sakit maupun yang sehat, Tuhan pelihara. Baik kita pada saat ini anak-anak ibu, baik juga seperti yang bilang tadi orang tua, ataupun gurunya, ataupun saudara-saudaranya, Tuhan memelihara. Ya, coba ini ingat, kalau kita setia kepada Allah, kita akan semakin memahami kehendaknya. Kalian dapat menunjukkan ketaatan kepada Allah dengan cara mendengarkan nasihat orang tua. Ya, nasihat orang tua itu berupa apa, nak? Contohnya apa itu? Jangan banyak main HP. Apa lagi? Selalu berdoa. Apa lagi? Rajin beribadah. Apa lagi, nak? Menjauhi apa? Menjauhi larangannya. Ya, sekarang yang sudah ibu terangkan, yang coba dulu. Ya, yang ibu terangkan itu bisa kamu presentasikan di depan kelas. Ya, jadi kamu udah ceritakan, berarti kamu sekarang anak-anak ibu bisa presentasikannya di depan kelas. Ya, yang sudah ibu bagikan tadi, ya, yang sudah ibu bagikan tadi, kelompok satu, coba bagi perwakilannya ke depan, nak, presentasikan. Coba. Coba baca dulu. Kami dari kelompok 1. Siap. Shalom, hai teman-teman, kami dari kelompok 1. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pemeliharaan Allah. Saat senang, situasi sehat, Allah memelihara dengan memberikan makanan yang sehat serta tubuh yang kuat. Saat susah, situasi sakit, Allah memelihara melalui orang tua yang menjaga dan dokter yang memberi obat. Saat situasi senang, bersyukur untuk sukacita yang diberikan Tuhan. Saat susah, saat situasi sedih, ada orang adik ataupun teman yang menghibur. Saat diberikan baju baru, sangat bersyukur kepada Tuhan berikan rezeki lewat orang tua. Saat tidak punya baju baru, bersyukur karena masih ada baju yang bisa dipakai. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kasih waktu untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan ke depan. Silakan didengar oleh kelompok yang lainnya, ya. Diskusi kelompok kami adalah puisi dengan judul pemeliharaan Sang Pencipta. Saat dunia terasa gelap dan terputus asa, Engkau lentera membimbing langkah yang tersesat. Dalam kelemahan Engkau menjadi kuat, menopang tubuh menguatkan iman yang kian berat. Kekhawatiran menerjang warga bagai badai melanda, namun kedamaianmu hadir menenangkan jiwa raga melalui keluarga. Engkau hadirkan kasih teladan dan tuntunan mengunci kisah bersuci. Dalam rezeki yang mengalir, dalam kesehatan yang ada, tampaklah kasih-Mu takkan pernah sirna. Menyembuhkan luka, mengampuni dosa yang telah terucap. Engkau tetap setia bahkan saat hamba-Mu lengah dan terperangkap. Hadirkan syukur setiap nafas yang terhirup, sebab di dalam diri selalu ada kuasa-Mu yang tertinggal. Bukan hanya pelindung, namun juga sang pengatur. Segala sesuatu memiliki tujuan, karena kemuliaan-Mu yang mengalir terus. Ya, kita kasih tepuk tangan sayang. Kasih waktu untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan ke depan. Erna. Kelompok 3. Hasil diskusi kami tentang bagaimana perasaan kami saat mengalami kesusahan atau peristiwa yang tidak kami inginkan. Situasi mendapat sakit, bersyukur, mengeluh, dan sedih. Tidak naik kelas, sedih. Mendapat nilai jelek, situasi yang sedih. Kehilangan orang tua, situasi
Saat marah dan sedih, dihina, dibully teman, marah dan sedih. Ya, kita kasih tepuk tangan. Hasil diskusi kami tadi kisah aman. 1. Apa pelajaran yang paling diperoleh dari kisah aman di hubungan dengan pemeliharaan Allah? Allah pencipta memelihara kehidupan kita dalam segala keadaan. Siapa yang memelihara hidupmu atau Naaman? Tuhan Yesus. Kepada siapa kita harus datang saat situasi kita sedang sulit? Tuhan Yesus, alam pemelihara hidupku. Apa saja apa yang Tuhan lakukan bagi manusia? Menjaga, memelihara, memberkati, dan menolong manusia. Menurut kalian sikap seperti apa yang dikehendaki Allah untuk kalian lakukan saat sakit? Tidak naik kelas, mendapatkan nilai jelek, kehilangan orang tua, dihina atau dibully teman. Bersyukur dalam segala situasi. Ya, tepuk tangan untuk semua. Karena anak ibu hebat, sudah siap mempresentasikan di depan kelas. Ucapkan terima kasih. Sekarang kita mengadakan tepuk anak Tuhan. Aku anak Tuhan, rajin doa, baca firman, bersekolah. Aku anak Tuhan, rajin doa, baca firman, bersekolah. Yes, yes, yes. Kesimpulannya, pada saat ini pelajaran kita itu Allah sungguh menyayangi hidup kita. Karena itu Allah memelihara hidup kita. Allah memelihara hidup kita saat keadaan kita tadi apa? Susah atau senang. Dan saat sakit atau sehat, Allah memelihara hidup kita dalam segala situasi. Pemeliharaan Allah dinyatakan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Pemberian Allah juga berlaku untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Contohnya berkebutuhan khusus itu apa nak? Yang sakit. Setiap orang yang ingin hidupnya dipelihara oleh Allah harus hidup rendah hati serta setia dan taat kepada Allah. Allah sungguh memelihara hidup kalian. Karena itu kalian harus selalu bersyukur kepada siapa? Allah. Kepada siapa? Allah. Kepada Tuhan, ya. Jadi sudah tahu kan kita harus bersyukur kepada Tuhan atau kepada siapa? Tuhan Yesus, ya. Ya. Allah setia menolong kalian setiap saat dalam situasi baik atau buruk, sehat atau sakit. Mari selalu berharap hanya kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kalian. Sudahkah kalian bersyukur atas kebaikan Allah yang senantiasa memelihara hidup kalian? Sudah kalian bersyukur? Sudah bersyukur? Ya, bersyukur berarti mau makan berdoa. Iya, mau tidur berdoa, sesudah bangun juga berdoa. Ya, itu artinya orang yang merasakan apa? Berkat Tuhan, ya. Ada senantiasa Tuhan juga membuat menjaga dan memberkati kita, ya. Demikian pelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan doa. Nah, mari kita berdoa. Anak ibu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami sudah siap melaksanakan itu belajar kami Tuhan dengan anak didik kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati apa yang kami pelajari, terlebih Tuhan anak didik kami. Ajar mereka untuk selalu takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak didik kami agar senantiasa anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Berkati pendidikan masa depan mereka Tuhan. Tuhan segala aktivitas kami hari serahkan hati dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sampai di sini pelajaran kita pada saat ini. Ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pelajaran yang akan datang atau di pelajaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, anak ibu semua. Shalom.